Shalom, perkenalkan saya Alia Menua dari kelas A Teologi semester 6. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai teologi PB dan etika Kristen. Nah teman-teman, etika dalam bahasa Yunani disebut ethos, artinya kebiasaan atau adat. Etika Kristen merupakan cara hidup orang percaya yang didasarkan pada ajaran dan teladan Yesus Kristus. Etika Kristen menekankan kasih kepada Allah dan kasih terhadap sesama, keadilan dan kebenaran. Etika Kristen juga bukan hanya soal mengikuti aturan atau hukum, melainkan bagaimana seseorang menjalani hidup atas kasih Allah. Selanjutnya, landasan etika dalam Perjanjian Baru. Yang pertama, Yesus sebagai pusat etika. Etika Perjanjian Baru berpusat pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menjadi sumber teladan. Ajarannya menekankan kasih sebagai hukum utama, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama, kasih kepada musuh, kerendahan hati, dan pengampunan. Selanjutnya, etika Paulus. Surat-surat Rasul Paulus kepada komunitas-komunitas Kristen awal memberikan bimbingan etika yang luas. Dalam Roma 12, Rasul Paulus menyerukan pengorbanan yang hidup kerendahan hati, kasih bagi sesama, dan ketundukan kepada otoritas yang memerintah. Dalam Galatia 5 ayat 22-23, ia menguraikan buah roh seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasa diri sebagai ciri-ciri kehidupan etika Kristen. Selanjutnya, etika surat-surat umum. Surat-surat Perjanjian Baru seperti Yakobus dan Petrus menekankan etika praktis seperti merawat anak yatim dan janda dan menjalani kehidupan teladan di antara orang-orang yang tidak percaya. Selanjutnya, prinsip-prinsip utama etika Kristen ada 3. Yang pertama, kasih sebagai hukum tertinggi. Yang kedua, meneladani Kristus. Yang ketiga, pengampunan dan rekonsiliasi. Selanjutnya, aplikasi etika PB dalam konteks modern. Yang pertama, relasi pribadi dan sosial. Nah, etika Perjanjian Baru berasal dari ajaran Yesus yang mengajarkan kasih, pengampunan, rendah hati, dan keadilan. Dalam hubungan pribadi kita diajarkan untuk mengasihi, memahami, dan saling memaafkan. Dalam hubungan sosial kita diajak untuk peduli pada orang yang lemah, bersikap adil, dan memperlakukan semua orang sama tanpa membeda-bedakan. Yang kedua, konteks modern dan masyarakat pluralistik. Di tengah zaman yang penuh tantangan, etika Perjanjian Baru sangat penting. Intinya, kasih yang terbuka untuk semua kalangan orang, hidup dengan jujur, rendah hati, dan tidak menghakimi. Umat Kristen diajak berubah sesuai kehendak Allah dan menunjukkan kasih, keadilan, serta damai dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, relasi etika Perjanjian Baru bagi umat Kristen. Etika Perjanjian Baru penting bagi orang Kristen saat ini karena menuntun hidup sesuai kehendak Allah di tengah tantangan zaman seperti globalisasi dan kemerosotan moral. Etika ini mengajarkan toleransi dan kebijaksanaan sehingga orang Kristen memberi teladan lewat tindakan, bukan paksaan. Ini bukan sekadar aturan tetapi cara menunjukkan iman dan ikut membangun dunia yang adil dan damai.